أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال berkata itu Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, wahai Adam, ambi, ceritakanlah pada mereka para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama al-asya, segala sesuatu yang telah Allah beritahu, ay al-musammayat, fasamma kulla syai'in bi ilmi. Kemudian Nabi Adam menyebut segala sesuatu dengan namanya masing-masing. Wa dzakara hikmatah allati khuliqa laha, dan beliau juga menyebutkan hikmahnya, manfaatnya. Falamma amba'ahum, dan ketika Nabi Adam telah memberitahu pada para malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama al-asya, segala sesuatu, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, tidakkah aku telah mengatakan pada kalian, sesungguhnya a'lamu, aku mengetahui, ghaibas samawati wal ardh, segala yang gaib di 7 langit wal ardi, dan 7 bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dan memberi nama Nabi Adam, menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Adam, nama Nabi Adam hingga ditampakkan di depan para malaikat. Dan ini juga pelajaran bagi kita, pentingnya sebuah nama. Karena itu salah besar kalau ada orang yang ngomong apalah artinya sebuah nama. Nama itu sangat berarti. Nama itu selain sangat berarti juga sebagai sebuah harapan. Kalau nama niku mboten menunjukkan suatu kebaikan, maka tentu ini salah. Nama itu sebuah kebanggaan dan juga harapan. Misal enten wong Jawa ngasih nama Mulyono, niku maksudnya pripun harapannya? Ben mulya tur ana, mulia dan ada, mulya tur sugih, Mulyono, mulya tur ana. Nek perlu jadi raja Jawa, saking onone, saking sugih.
Jadi nama itu sebuah harapan penting. Nabi Adam dikasih nama Adam, maknanya orang yang tercipta dari permukaan bumi, sari-sari bumi. Artinya biar Nabi Adam ini jadi makhluk yang membumi, tawaduk, rendah hati, bukan sombong. Karena itu kita sendiri disuruh oleh Nabi tasammu bi asma'il anbiya. Kalau kalian ngasih nama, maka kasihlah nama dengan namanya para nabi. Nah, gaya jeneng niku niru jengene para nabi, atau nama dari para orang-orang soleh, sehingga anaknya itu diharapkan niru seperti akhlaknya para nabi, niru seperti akhlaknya orang-orang yang soleh. Jadi penting nama itu. Kalau tidak penting ya Allah nggak manggil ya Adam, wahai Adam. Ya. Di sini menunjukkan pentingnya sebuah nama. Kemudian selain menunjukkan pentingnya sebuah nama dan mulianya nama Nabi Adam hingga ditampakkan di depan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Adamu, wahai Adam. Ini juga menunjukkan mulianya Nabi Adam dan keturunannya, yaitu manusia, melebihi makhluk yang lain. Bahkan kalau keturunan Nabi Adam yang menjadi para nabi mewarisi sebagaimana Nabi Adam, maka mereka lebih mulia daripada para malaikat. Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat, begitu juga keturunannya yang menjadi nabi itu juga lebih mulia daripada para malaikat. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Kalau para malaikat itu terjaga dari segala dosa, maka para nabi pun terjaga, dijaga oleh Allah dari segala dosa. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Mereka para nabi itu punya sifat maksum atau ismah, terjaga dari segala dosa, sebagaimana para malaikat juga terjaga dari segala dosa. Wa fadlul malaikah, dan para nabi itu statusnya lebih mulia daripada para malaikat. Memang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah niku dibahas para nabi itu terjaga dari segala dosa. Loh, tapi kan mereka punya sifat manusiawi, wong mereka tuh manusia kok. Namanya manusia, punya sifat manusiawi. Maka sejak kapan para nabi itu terjaga dari dosa? Dosa kecil, dosa besar, bahkan yang makruh itu terjaga. Tidak ada ceritanya para nabi melakukan sesuatu yang makruh, membiasakan sesuatu yang makruh, tidak ada. Terjaga dari yang makruh, jangankan dosa, yang makruh aja tidak. Kenapa? Karena para nabi itu kalau melakukan atau membiasakan yang makruh, nanti yang makruh itu jadi sunnah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh nabi, dibiasakan oleh nabi, jadinya sunnah. Jadi nggak mungkin para nabi itu melakukan jangankan dosa, yang makruh aja dijaga oleh Allah. Mereka para nabi terjaga dari yang makruh sekalipun, masya Allah. Nah, di situ ada pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah, kapan para nabi itu terjaga dari segala dosa atau dari yang makruh. Maka menurut pendapat yang paling kuat, yaitu terjaga mulai mereka diangkat jadi nabi. Ketika mereka sudah diangkat jadi nabi, disitulah mereka dijaga oleh Allah dari segala dosa, punya sifat ismah tadi itu.
Ada yang mengatakan enggak, terjaganya para nabi dari segala dosa dan yang makruh tadi dimulai sejak dia balik, sejak mereka balik. Ada lagi yang mengatakan yang ketiga, tidak, terjaganya para nabi itu mulai sejak dilahirkan, sehingga disebutkan oleh para ulama, lil anbiya'i ismatun min hini an bu'ithu dal qawlu kana li ahlil haqqi mustahara wa qila ismatuhum min hini an wulidu wa qila inda bulughin dhani mastuhira. Di antara tiga pendapat ini yang paling kuat, para nabi itu terjaga dari segala kemaksiatan bahkan yang makruh itu semenjak diangkat jadi nabi. Ini pendapat yang paling kuat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah jadi nabi nggak mungkin melakukan yang dosa. Karena itu hati-hati. Ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan para nabi yang sudah jadi nabi itu bisa melakukan dosa. Wah, ini bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini. Bisa melakukan dosa tapi dosa-dosa kecil. Kalau besar enggak. Walaupun dia sudah jadi nabi masih mungkin melakukan dosa tapi dosa kecil. Ini pemahaman sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau kita ngaji di YouTube, di media sosial, apalagi di kitab-kitab yang tidak jelas pengarangnya. Kadang-kadang namanya kitabnya Fikrah Nahdiyah, pemikiran Nahdlatul Ulama, pemikiran Ahlus Sunnah, tapi isinya ternyata seperti itu. Para nabi itu bisa melakukan dosa tapi dosa-dosa kecil. Nah, ini namanya pembohongan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya keyakinan seperti itu. Kalau sudah jadi nabi, maka dia terjaga dari semua dosa, dosa besar, dosa kecil, bahkan yang makruh sekalipun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah diangkat jadi nabi. Kalau sebelum jadi nabi, ya di situ memang ada perbedaan pendapat. Nah, ini di antara pelajaran yang terkandung dalam ayat ini. Kemudian di ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Nabi Adam diperintah untuk menyebutkan segala sesuatu beserta manfaatnya, hikmahnya. Semua segala sesuatu yang ada di alam ini Nabi Adam tahu. Bahkan kemarin sudah kita bahas sampai nama keturunannya, sampai hari kiamat Nabi Adam tahu. Ini namanya Mulyono, ini namanya Paijo, ini namanya apa. Itu dikasih tahu semua oleh Allah. Nama-nama benda dan nama-nama manusia sampai hari kiamat. Sebagai mukjizat Nabi Adam mengetahui nama-nama segala sesuatu dan faedahnya. Nah, ketika Nabi Adam menceritakan itu semua, dipamerkan oleh Allah di depan para malaikat, ditunjukkan keistimewaan Nabi Adam di depan para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Malaikat itu kan sudah ibadah ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi Nabi Adam baru diciptakan sudah ditunjukkan di depan para malaikat, dibanggakan oleh Allah. Sebab apa itu? Sebab Nabi Adam orang alim, berilmu. Ilmunya Nabi Adam melampaui ilmunya para malaikat yang ahli ibadah. Jadi orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Karena itu jangan sampai kita itu tidak punya waktu untuk cari ilmu atau duduk di majelis ilmu semacam ini, rugi nantinya. Ibadah yang wajib, ya wajib dilakukan. Ibadah yang sunnah, ya semampunya dilakukan. Tapi jangan sampai ibadah-ibadah sunnah yang lain itu ternyata menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak punya rutinan untuk hadir di majelis ilmu. Oh, itu rugi itu. Kenapa? Karena sudah sering kita sampaikan,
mencari ilmu, jenengan duduk di majelis ilmu yang semacam ini sudah terhitung ibadah. Kalau jenengan di rumah sholat sunnah atau wiridan sampai matahari terbit, tidak hadir majelis ilmu, itu ibadah, tapi bukan mencari ilmu. Jadi kalau setiap kita mencari ilmu plus tertulis ibadah, setiap kita ibadah kan belum tentu cari ilmu, karena ibadah ya ibadah, nggak ada ilmu di situ. Karena itu mencari ilmu ini itu adalah termasuk ibadah yang paling besar, hingga Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu, duduk di majelis ilmu semacam ini, dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan yang menjadi warisan Nabi Muhammad SAW, itu lebih utama dari semua ibadah sunnah. Dan sudah jelas berapa banyak riwayat yang mengatakan kita duduk di majelis seperti ini setengah jam atau 1 jam, tapi mboten mungkin 1 jam. Jenengan mungkin bosen, seminggu 2 kali mawon ndadekne bosen kadang-kadang iku jangan bosen, apalagi kula. Duduk kita sebentar niku lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang yang sakit, menguburkan 1000 jenazah. Bayangno nih. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani niku dalam salah satu manakibnya, kalau ada orang meninggal, beliau diminta untuk takziah nyolati. Pas beliau ngajar, pas ada jadwal ngaji, beliau minta maaf, mohon maaf, mayitnya bawa sini, tak sholati di sini, biar saya ngajinya nggak terganggu juga, dua-duanya dapat. Akhirnya dibawa ke Syekh Abdul Qadir Jailani, disolati di situ. Kenapa? Karena majelis ilmu lebih utama daripada itu semua. Bukan berarti kalau gitu, kalau ada orang meninggal tidak usah takziah, enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya kita itu punya waktu luang banyak, tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk hadir majelis ilmu. Rugi, nilainya itu sangat besar. Bahkan yang sering kita sampaikan, Syekh Al-Buti mengatakan apa? Majlisu ilmin khairun min ibadati mi'ati sanah. Majelis ilmu 1 kali jika diterima oleh Allah itu lebih baik daripada kita ibadah sunnah 100 tahun. Bayangno, 100 tahun jenengan ibadah sunnah itu kalah masih dibanding 1 majelis ilmu. Ini para malaikat ibadahnya udah ribuan tahun, tapi sama Nabi Adam yang baru diciptakan, Nabi Adam langsung lebih mulia. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Orang yang berilmu lebih mulia daripada yang ahli ibadah. Karena itu kita jadi ahli ibadah, tapi jangan lupa cari ilmu, duduk di majelis ilmu ini juga ibadah yang paling utama, bahkan ibadah yang paling utama setelah kewajiban. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Di Ihya itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis ini. 1 kalimat yang kita pelajari dari guru yang dulu pernah belajar dari gurunya hingga Rasulullah, menyambung, benar-benar kita belajar dari guru yang pernah belajar dari gurunya terus ke atas sampai Rasulullah, itu 1 kalimat lebih utama daripada dunia seisinya. Jenengan sodakoh dunyo saisine, itu pahalanya kan besar, dan nggak mungkin wong dunia itu dibagi-bagi, nggak mungkin ada orang bisa menguasai dunia seisinya. Kalaupun umpama ada orang sodakoh dunia seisinya, itu pahalanya kan wes gak bisa dihitung gede. Tapi ketahuilah, kata Rasulullah, 1 kalimat yang kita ambil dari seorang guru yang pernah berguru dari gurunya terus hingga Rasulullah, itu 1 kalimat lebih mahal daripada dunia seisinya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya-nya. Subhanallah. Karena itu kita itu tidak bisa balas jasa para guru kita, para ulama yang ngajari ilmu agama kita itu. Kita tidak bisa balas. Kenapa? Karena beliau-beliau semua itulah yang mengajarkan kita agar jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Beliau mengatakan,
ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa a'tab wa in syaa astaraq. Aku ini siap jadi budaknya orang yang ngajari aku satu huruf dari ilmu agama. Aku jadi budaknya siap. Kalau dia mau silahkan jual aku di pasar, atau merdekakan aku, atau aku jadikan budaknya, saya siap. Saking hormatnya Sayyidina Ali sama para ulama, sama para gurunya yang ngajari ilmu. Subhanallah. Karena itu kalau jenengan kita kan diajari para ulama-ulama kita dari dulu, naik ngundang kiai, kita kasih bisaroh, itu bukan bayaran. Bukan bayaran. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa dibayar. Bahkan disebutkan di kitab Ta'lim Muta'allim itu, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Kata ulama, hak yang paling besar adalah haknya para ulama, para guru agama kita. Mereka adalah orang yang paling punya jasa besar. Kenapa? Karena mereka bisa menyelamatkan kita dengan ilmunya di dunia, dan juga kita bisa selamat dari api neraka, bisa masuk surganya Allah sebab ilmu agama yang mereka ajarkan. Kalaupun harus kita itu memberi hadiah, bukan bayaran ya. Ini kata beliau apa? Satu huruf kita itu layak untuk memberi para ulama yang sudah mengajarkan ilmunya dengan 1000 dirham. 1000 dirham. Satu dirham itu hampir 3 gram perak. 3 gram perak itu berapa? Anggap misal 10.000 kali 1000, 10 juta itu per satu huruf. Nah, berapa huruf yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, yang mana dengan huruf-huruf ilmu yang kita dapat itu, kita pun bisa jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Karena itu mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dan mengamalkan ilmunya itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Nabi Adam walaupun ibaratnya belum ibadah sebanyak malaikat, cuman punya ilmu, baru diciptakan langsung derajatnya ngalahkan para malaikat yang sudah ribuan tahun ibadah. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? La mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu suku itu lebih mudah, lebih ringan bagi Allah daripada matinya satu orang yang alim. Kiai ulama satu mati itu lebih berat bagi Allah, eman maksudnya, daripada matinya satu suku yang enggak punya ilmu, yang enggak alim. Kenapa? Karena ulama itu Pak, kalau sudah meninggal, cari gantinya ini nggak bisa langsung. Bisa jadi 5 tahun baru ada sosok ulama yang seperti itu. Bisa jadi 10 tahun belum nemu. Bisa jadi 20 tahun, bisa jadi 50 tahun belum nemu ulama yang kemarin meninggal ilmunya sedalam itu. Cari gantinya sulit. Nah, kalau jenengan misal ada gubernur meninggal hari ini, besok pagi yang ganti ada. Presiden meninggal hari ini, besok pagi yang ganti ada, gampang cari. Tapi kalau ulama yang meninggal, besok pagi cari, belum tentu dapat. Bahkan bisa puluhan tahun belum tentu dapat ulama seperti yang sudah meninggal itu. Karena itu berapa banyak dalam hadis itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersimpuh hadir di majelisnya para ulama agar kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang tercatat banyak ibadah hanya dengan duduk di depan para ulama kita. Nah, ini diantara pelajaran yang tergantung di situ. Kemudian di situ Allah SWT juga mengatakan, Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku ini mengetahui segala sesuatu yang gaib, baik di langit, di seluruh langit dan seluruh bumi. 7 langit dan 7 bumi, semua yang gaib yang ada di situ semuanya aku mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang gaib
mutlak, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Seluruh sesuatu yang gaib nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang gaib dari awal sampai akhir seluruhnya secara 100% yang tahu hanya Allah. Kalau selain Allah itu diberitahu oleh Allah sekian persen sesuai derajatnya masing-masing, dan kemarin sudah kita bahas. Ini namanya al-ghaib al-mutlak. Sesuatu yang gaib 100% yang menguasai hanya Allah. Al-ghaib al-mutlak itu namanya. Kemudian ada yang disebut al-ghaib an-nisbi. Sesuatu yang gaib yang dinisbatkan untuk sebagian, artinya ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak. Seperti Nabi Muhammad tahu nanti sebelum datangnya hari kiamat akan datang yang namanya Dajjal, nanti sebelum hari kiamat akan datang keturunanku yang namanya Imam Mahdi, dan seterusnya. Padahal belum terjadi, tapi Rasulullah sudah beritahu. Sesuatu yang gaib belum terjadi, Rasulullah sudah tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun umatnya tahu karena diberitahu oleh Nabi. Ini namanya sesuatu yang gaib yang kita tahu, dan mungkin umat-umat terdahulu tidak tahu. Kalau nanti ada Imam Mahdi tidak tahu karena belum dikasih, para nabinya nggak pernah ngasih tahu. Ini namanya al-ghaib an-nisbi. Contoh yang paling gampang niku, misal ada motor hilang, kita tidak tahu siapa yang ngambil. Bagi kita gaib ini karena kita nggak tahu, tapi bagi pencurinya motor itu yang nggak gaib karena dia pelakunya. Ini namanya al-ghaib an-nisbi. Gaib, sesuatu gaib yang diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh sebagian. Tapi kalau al-mutlak, al-ghaib al-mutlak, sesuatu gaib yang secara mutlak keseluruhan 100% hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kata Imam Fakhrur Razi, ini lampu merah peringatan. Kalau kita beramal, jangan selalu pengen dinilai baik oleh manusia. Kalau kita beramal, jadi orang soleh, jadi orang baik, di depan orang kita baik, tidak ada orang pun kita baik. Jangan kalau di depan orang, kayak malaikat, wapi tidak karuan, solate masya Allah husuk tidak karuan. Tapi di ketika sendiri ternyata dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang dicari tampilan baik di mata manusia. Hati-hati. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan, kebaikan yang kalian tampakkan pura-pura atau yang kalian sembunyikan. Sebenarnya kalian ini bagaimana, aku Maha tahu. Kalau manusia bisa ditipu dengan tampilan, tapi kalau Allah tidak bisa. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah orang yang baik, yang bertakwa dimanapun berada. Di depan orang jadi orang baik, sendiri pun tetap jadi orang baik. Jangan sampai di depan manusia baik, sendiri ternyata melakukan kemaksiatan. Di depan manusia kayak malaikat, sendiri ternyata kayak setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu nanti di akhirat itu ada satu riwayat, ada orang-orang itu dipersilahkan masuk surga, sampai ke dekat surga, sampai mereka mencium bau surga. Betapa nikmatnya itu bau surga. Dan sampai mereka itu melihat istana mentereng kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Tapi setelah sampai di depan surga, sudah siap-siap seneng pengen masuk, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat an isrifuhum anha la nasiba lahum fiha. Wahai para malaikat, itu tarik mereka ke neraka, jangan boleh masuk. Maka mereka yang sudah mau masuk ini kaget, ya Rabbana,
la adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabik wa ma adatta fiha li awliyaik kana ahwana 'alaina. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, andaikan kami tadi langsung masuk neraka, belum lihat kenikmatan surga, wah itu jauh lebih ringan bagi kami daripada setelah kami melihat nikmat surga yang seakan jadi milik kami, ternyata cuma diiming-imingi tok. Akhirnya kami masuk neraka. Ini sangat berat bagi kami ya Allah. Wong niku nek ngerti kenikmatan nggih, diiming-imingi kan anu niku napa lebih berat siksaane kok dinyek nggih. Orang mereka akhirnya masuk neraka. Maka disebutkan saat itu Allah SWT menjawab, kuntu ahwanan nadirina alaikum fal yawma udhikukum alima adabi ma'ama haramtukum minan na'im. Ternyata orang-orang ini dulu kalau di dunia nek dilihat orang mereka api, tapi nek dilihat oleh Allah sendirian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ahwanan nadirin, diremehkan. Seakan-akan pandangan manusia lebih mulia daripada pandangan Allah. Akhirnya gara-gara itu ahli ibadah padahal ini, akhirnya mereka semua dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktumun, sesuatu yang kita tampilkan dan kita sembunyikan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena itu semoga kita diberi hati yang bersih. Amin Allahumma amin. Terakhir kesimpulan, pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya sebuah nama. Nama itu harapan. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu itu lebih mulia daripada yang ahli ibadah dan dia tidak punya waktu untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, kemuliaan manusia, lebih-lebih keturunan Nabi Adam yang jadi nabi, mereka lebih mulia daripada para malaikat. Kemudian yang keempat, sesuatu yang gaib 100% yang mutlak hanya Allah yang tahu. Adapun yang lain diberitahu oleh Allah sesuai kadar persen derajatnya. Kemudian yang kelima, jadilah kita ketika beramal benar-benar ikhlas karena Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Semoga kita semua jadi orang-orang selamat. Amin.